Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekh Fatah. Sini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi dalam manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi tugas ujian manajemen berbasis sekolah. Oke, di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada hakikat desentralisasi, yang kedua ada tujuan desentralisasi pendidikan, yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan desentralisasi pendidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk yang pertama ada pengertian hakikat desentralisasi. Yang dimana di sini ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut Kurs dalam Nugroho, yang kedua menurut Hogwarts dalam Masbullah. Yang pertama yaitu menurut Kurs dalam Nugroho. The decentralization process implies the transfer of certain function for small group of policy makers to a small group of authorities at the local level. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada satu kelompok kecil pemegang kekuasaan pada tataran lokal. Yang kedua yaitu menurut Hogwarts dalam Hasbullah. Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri, mengambil keputusan pengaturan pemerintahan, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Oke, berikutnya yaitu ada tujuan desentralisasi pendidikan. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi atau accelerate economic development. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi manajemen atau increase management efficiency. Yang ketiga, distribusi tanggung jawab dalam bidang keuangan atau redistribution of financial responsibility. Yang keempat, pendidikan berbasis kebutuhan pasar atau market-based education. Yang kelima, menetralisasi pusat-pusat kekuasaan atau neutralizing computing centers of power. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan atau improving the quality of education. Berikutnya yaitu ada kelebihan dari desentralisasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu. Peningkatan mutu yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah, maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, yaitu efisiensi keuangan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, efisiensi administrasi, yaitu dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat. Yang keempat, perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok, sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Berikutnya, itu ada kelemahan dari desentralisasi pendidikan. Yang pertama, kurang siapnya sumber daya manusia pada daerah terpencil. Tidak meratanya pendapatan asli daerah, khususnya daerah-daerah miskin. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang keempat, otoritas pimpinan dalam hal ini yaitu bupati, wali kota. Sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya, sehingga anggaran pendidikan belum tentu menjadi prioritas utama. Yang kelima, kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana, dan dana yang dimiliki. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan pada hakikatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dapat dikelola dengan optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi sekolah. Maka mutu pendidikan akan lebih maksimal sesuai yang diharapkan. Pengelolaan pendidikan yang baik menghasilkan Indonesia yang baru. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan jika kita ingin cepat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Melalui pendidikan yang
demokratis akan melahirkan masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang demokratis akan menciptakan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berbudaya tinggi, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang mana sangat menghargai hak-hak asasi manusia. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atas desentralisasi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.